Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Acai, market analis dari FTC Indonesia Kota Malang, ya teman-teman. Di sini saya mencoba untuk menganalisa dan outlook GBP USD ini mau kemana sih untuk GBP USD. Nah, di sini kita lihat dari major time frame terlebih dahulu. Memang di sini pergerakannya serang mengalami sebuah kenaikan, ya teman-teman. Terbukti bahwasanya ini high-nya semakin ditembus, gitu ya teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa mencari sebuah peluang eh, entry di mana sih yang ideal, dan juga ketika melakukan sebuah mapping itu di mana sih entry yang pas itu di mana. Nah, di sini kita bisa turunkan time frame lebih kecil untuk mencari sebuah struktur daripada pergerakan harga itu sendiri. Sebenarnya ini udah saya itu ya teman-teman, udah saya mapping juga. Ternyata di sini itu memang terjadi sebuah struktur kenaikan ya teman-teman. Namun ini koreksi ini sangat besar ya teman-teman. Nah, di dalam koreksinya itu terbentuk sebuah penurunan lagi teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwasanya terjadi sebuah di sini koreksinya tingginya di sini, terus ini begini ke sini, mulai naik seperti ini. Nah, ini terjadi sebuah konsolidasi setelah itu dipecahkan ya teman-teman. Nah, setelah itu ini terjadi seperti ini teman-teman, bilangnya semakin rendah. Ini, nah setelah itu mengalami sebuah koreksi yang tertahan daripada supply zone di sini ya teman-teman. Artinya apa? Yaitu masih tertahan di area, sebentar saya tuliskan dulu, ini di area sini teman-teman. Oke, jadi dia itu tertahan di sini teman-teman. Tertahan itu di 1,27387, 27387 sampai satu poin, sorry kembali teman-teman. Oke, 1,27 27 ya, benar ya, 27 108 108. Jadi ini tertahan di supply di sini. Artinya selagi dia itu tidak terus di atas ya teman-teman, terus body ya, berarti dia itu akan mengalami mengikuti sebuah fase trend. Trend besarnya kan sudah mengalami sebuah kenaikan ya. Oke, setelah kita melihat datanya ini tertahan dari sini, di sini udah beberapa di reject ya teman-teman, beberapa beberapa kali di reject. Nah, ini merupakan sebuah eh, memang harus ditik dulu ya untuk memvalidkan menjadi swing dari smart money concept. Nah, oleh karena itu kita bisa mengancang, artinya itu mengambil pullback-nya itu at least kita bisa dapat dari sini ya teman-teman, sekitar 90 pips ya, sekitar 90. Jadi kita itu tunggu daripada koreksinya terlebih dahulu, karena ini koreksinya itu terbentuknya itu ranging ya teman-teman. Pastinya itu kita bahasnya itu ranging. Oke ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, jadi kita itu bisa mencari sebuah shot daripada ketika dia tuh sampai ke sini lagi teman-teman, otomatis itu di atas sini. Dengan target itu at least kita akan dapat dari, kenapa di sini ini merupakan sebuah idealnya ya teman-teman. Jadi kalau kita itu mau menurunkan lagi, kita yang kecil di situ itu ada apa? Nah, di sini itu ternyata ada yang disebut dengan di sini bukan low, ini kan high, ini low, higher high, ini kan higher low. Artinya di sini itu mampu untuk idealnya itu untuk mencari sebuah taking profit ya. Taking profitnya itu kita bisa melakukan di sini dengan alasan itu teman-teman ya, karena di sini itu terbentuk daripada struktur yang pendek ya. Strukturnya itu di sini high, ini low, higher high, ini juga higher low. Nah, semisal teman-teman itu melihat juga bisa berdasarkan ini teman-teman. Jadi kita itu bisa pantau di area sini. Jadi gini teman-teman. Jadi semisal dia itu udah masuk lagi ke atas,
kita pantau di sini itu memberikan sebuah konfirmasi apa di reject atau malah dia itu terus naikkan ke atas. Jadi kita itu harus menunggu ya teman-teman. Jadi kita bisa expect dia akan turun ke bawah. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini melengkapi daripada struktur daripada market correction ini teman-teman. Jadi di trend yang lebih besar juga yaitu lebih ke condong ke koreksi wave ya, koreksi wave. Bentar teman-teman. Nah, jadi begini, ini maka ABC ya teman-teman. ABC sebenarnya sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, namun ini ada cikal bakalnya itu untuk mengalami sebuah retrace terlebih dahulu ya teman-teman. At least kita itu bisa mendapatkan 1:2 ya teman-teman, 1:3, hampir 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa menunggu dia itu balik lagi ke sini. Setelah itu kita bisa melakukan sebuah posisi dengan target. Jadi kita itu bisa menggunakan yang disebut dengan nantinya ada QM level di sini kan low. Ini low teman-teman, low ya, oke. Ini high. Ini baratnya itu kita melihat opportunity untuk mengambil sebuah posisi berlawanan ya teman-teman. Jadi harus benar-benar cut loss itu wajib teman-teman ketika kita itu memaksakan diri untuk melakukan sebuah ini merupakan sebuah higher high ya teman-teman. Artinya ini teman-teman, nah, ini berpotensi menjadi low high lower low high high. Artinya ini akan ketika di reject lagi di atas di area 1.27, ini rentangnya sekitarnya zone sell. Jadi kita itu bisa mengambil sebuah penurunannya itu pullbacknya daripada bahu kanannya. Di sini tuh low ini disebut bahu kiri, lower low ini disebut dengan head atau kepalanya ya. Jadi itu mau membentuk sebuah bahu kanan ya. Bahu kanan ini bahu kiri, bahu kanan. Jadi misal di sini tuh ternyata ada pola pembalikan harga arah, jadi kita bisa melakukan posisi buy kembali. Gitu ya teman-teman. Jadi at least kita itu bisa mencari sebuah posisi sell. Nah, jadi kita tuh bisa dipresisikan lagi. Nah, di sini atau bisa menggunakan Fibonacci teman-teman untuk cari sebuah target. Tapi at least kita udah ada bayangan atau udah ada data nih. Data itu akan bergerak ke bawah. Namun untuk endpointnya kita untuk mencari kalau kita mau mencoba untuk mencari slow sell, carilah harga yang setinggi-tingginya. Ketika mau cari buy, carilah harga yang serendah-rendahnya. Artinya itu menghitung daripada risk to rewardnya itu. Jadi kita itu akan mendapatkan at least ketika itu misalkan kita endpointnya daerah sini nanti misal ada konfirmasi. Jadi kita itu at least kita akan mendapatkan 90 pips ya, 90 pips lebih. 90 pips lebih teman-teman. Jadi kita bisa melakukan sebuah entry ketika dia itu agak naikkan sedikit lagi teman-teman. Karena di sini itu udah beberapa kali di reject ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ini mata uang GBP USD teman-teman ya. Ini mata uang GBP USD dan semoga dengan adanya ini teman-teman bisa mengambil sebuah hikmahnya atau ilmunya bagi yang teman-teman merasa bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, ini hanya sebuah analisa, bisa saja ini malah dijebol ke atas sesuai dengan makanya itu harus menunggu sebuah konfirmasi di reject atau tidak gitu ya. Oke, sekian dari saya mohon undur diri, terima kasih. Saya Kang Aja dari FTC Indonesia Market Analyst. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.